Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai bab 4 yaitu tentang virus. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sejarah penemuan virus serta bagian-bagian dan ciri-ciri virus, juga replikasinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peranan virus. Nah, virus itu ternyata memiliki peranan yang cukup banyak ya, terutama dalam ekosistem, baik pada manusia ataupun pada hewan dan tumbuhan. Namun, peranannya sendiri ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang peranan positif dan negatif dari virus. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang telah mengetahui tentang peranan negatif virus ya, karena virus menyebabkan berbagai macam penyakit. Misalnya, penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ya, virus corona yang saat ini sedang menjadi pandemi, sehingga menyebabkan kita harus belajar secara jarak jauh seperti ini. Nah, tetapi ternyata selain dari peranan negatif virus yang menyebabkan banyak penyakit, virus juga memiliki peranan positif yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, yang pertama, virus dapat digunakan dalam pembuatan vaksin protein. Seperti yang telah kita ketahui, virus itu terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA, yang diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Nah, selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Misalnya, jika sewaktu kecil kalian telah mendapatkan vaksin polio, maka kalian tidak akan terkena penyakit polio. Walaupun ada virus polio yang menyerang ke tubuh kalian karena sudah diberikan vaksin. Sehingga respon tubuh terhadap virus polio tersebut sudah aktif sejak kalian kecil. Kemudian, virus juga dapat digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Nah, di layar kalian ada gambar yang menunjukkan terapi gen ya. Jadi virus itu bisa digunakan sebagai pembawa atau vektor dari gen yang akan kita masukkan ke dalam sel. Karena virus bisa menginjeksikan dalam proses penetrasi. Dia bisa memasukkan gen atau DNA yang kita kehendaki ke dalam suatu sel. Selanjutnya, virus juga dapat digunakan sebagai pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen atau menimbulkan penyakit untuk tubuh. Nah, karena ukuran virus yang kecil, lebih kecil dari bakteri, maka virus juga bisa menginfeksi bakteri dan menyebabkan kematian pada bakteri, sehingga penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut bisa sembuh. Kemudian, virus juga ternyata bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perangkat elektronik. Misalnya, salah satu tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor atau alat penyimpan energi listrik. Kemudian, virus juga bisa digunakan dalam pemberantasan hama tanaman. Misalnya, bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini kelebihannya adalah tidak mencemari lingkungan. Misal di gambar yang ada di layar kalian, ada virus, ada dua tipe virion
ya, yang bisa dimasukkan ke dalam tanaman sehingga apabila ada hama yang memakan tanaman tersebut, dia akan mati karena terinfeksi virus. Walaupun begitu, virus tersebut tidak berbahaya bagi manusia sehingga masih bisa digunakan. Selanjutnya, virus juga digunakan dalam produksi interferon. Interferon adalah sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Kemudian, virus juga dapat digunakan dalam pembuatan hormon insulin. Ada yang tahu apa itu hormon insulin? Ya, betul sekali ya. Hormon insulin digunakan biasanya bagi para penderita diabetes mellitus karena mereka kekurangan hormon insulin. Nah, tidak mungkin kita mengambil hormon insulin dari pankreas manusia karena pasti orang tersebut juga membutuhkan kan. Maka biasanya hormon insulin itu diproduksi menggunakan bantuan bakteri, misalnya Escherichia coli. Nah, agar bakteri tersebut dapat lebih cepat membelah, lebih cepat menghasilkan insulin, maka virus penyebab kanker itu bisa dicangkokkan pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri tersebut. Sehingga bakteri E. coli tersebut dapat berkembang biak dengan lebih cepat dan dapat memproduksi insulin dengan lebih banyak. Nah, itulah berbagai peranan positif dari virus. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai peran negatif virus. Nah, selain peran positif, peran negatif virus ternyata juga cukup banyak. Banyak virus yang menyebabkan penyakit baik pada tumbuhan, pada hewan, maupun pada manusia. Kita akan membahas dulu penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada cacar variola atau smallpox ya. Cacar variola tersebut disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ya, di sana ada bintik-bintik pada kulit ya. Karena memang gejala dari penyakit cacar variola ini biasanya tubuhnya demam dan lesu selama 1-5 hari. Kemudian muncul vesikula atau gelembung pada kulit tubuh serta pustula, yaitu gelembung yang berisi nanah. Jadi ini tuh gelembungnya berisi nanah ya dan membentuk kerak. Kemudian si gelembung itu bisa lepas dan meninggalkan bekas berupa parut berwarna merah muda yang nantinya akan memudar. Cara penularan penyakit tersebut bisa melalui air liur penderitanya, udara, atau kontak kulit dengan penderita. Tapi alhamdulillah sudah ada vaksinnya ya. Vaksin yang bisa mencegah variola disebut vaksin dari virus orthopox virus. Selanjutnya ada cacar air varicella. Ayo, ada yang udah pernah merasakan cacar? Nah, biasanya terjadi pada anak-anak ya. Cacar air ini disebabkan oleh virus varicella zoster virus. Penyakit ini sering sekali menular ya dan diderita oleh anak-anak. Namun, ternyata varicella zoster juga bisa diderita oleh orang dewasa yang disebut herpes zoster. Kita lanjutkan. Ada juga campak atau morbili atau measles. Nah, penyakit campak itu disebabkan oleh morbillivirus. Penyakit campak tersebut memiliki gejala demam tinggi, kemudian muncul bintik-bintik merah, kemudian bersin, batuk. Dengan masa inkubasinya 7-11 hari. Kemudian campak itu bisa menular ya. Tetapi kalau sudah terinfeksi akan memberikan kekebalan seumur hidup. Selanjutnya juga ada rubella atau campak Jerman.
Nah, campak Jerman atau yang disebabkan oleh virus rubella itu sering menyerang anak-anak yang belum mendapatkan vaksin campak, gondongan, dan rubella. Jadi kalau saat kecil kita sudah menerima vaksin, gitu, kita bisa tahan ya terhadap berbagai penyakit dari virus, misalkan campak, gondongan, atau rubella. Selanjutnya ada herpes simplex. Nah, herpes simplex adalah suatu penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir. Penyakit herpes simplex ini disebabkan oleh virus herpes simplex, HSV1 dan HSV2. Gejalanya adalah timbul gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung merah atau vesikula kecil yang mudah pecah. Kemudian, virus bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil. Penularan herpes dapat melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari gelembung-gelembung yang pecah. Herpes dapat menyerang bagian-bagian tubuh seperti mata, bibir, mulut, kulit, alat kelamin, dan kadang-kadang otak. Ini adalah virus herpes ya, bentuknya bulat. Selanjutnya ada penyakit gondongan. Gondongan tersebut adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus. Virus ini menyerang kelenjar parotis atau kelenjar ludah dan menyebabkan pembengkakan pada kelenjar tersebut. Di sini ya pembengkakannya. Ini bagian-bagian dari virus herpes. Bentuknya bulat ya, dengan di dalamnya ada RNA yang diselubungi oleh protein. Selanjutnya ada virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan penyakit AIDS, singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa itu AIDS? AIDS adalah penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi, virus HIV ini dapat menyerang sel T penolong pada tubuh penderitanya, sehingga dia tidak bisa atau tidak bekerja ya sistem kekebalan tubuhnya, sehingga bisa menderita infeksi dari organisme yang lain yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah bagian-bagian virus HIV ya. HIV itu adalah salah satu virus yang mempunyai selubung selain kapsid. Jadi dia mempunyai amplop atau envelope. Selanjutnya ada penyakit yang sering sekali kita derita, yaitu influenza. Nah, influenza ternyata juga disebabkan oleh virus, yaitu virus orthomyxovirus. Nah, ini contohnya gambar virusnya. Dia juga merupakan salah satu virus yang memiliki envelope atau amplop yang berasal dari membran sel inangnya. Gejalanya seperti apa? Pasti tahu ya. Pilek, demam, lemas, lesu, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyakit poliomielitis. Nah, pernahkah kalian melihat ada seseorang atau anak kecil ya yang mengalami ketidaknormalan pada kaki biasanya ya atau kelumpuhan? Nah, bisa jadi dia menderita poliomielitis. Poliomielitis tersebut adalah penyakit yang disebabkan oleh poliovirus. Dia bisa menyerang susunan saraf pusat. Nah, apabila virus tersebut menyerang selaput otak atau meninges dan sumsum tulang belakang, maka dia bisa mengalami kelumpuhan. Ukurannya itu sangat kecil ya, sekitar 50 nanometer. Dia juga termasuk virus RNA. Selanjutnya ada cikungunya. Nah, cikungunya itu pernah musim ya beberapa waktu yang lalu. Nah, cikungunya adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus cikungunya dari genus Alphavirus dari famili Togaviridae. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus cikungunya bisa menyebabkan
gejala seperti demam, kemudian sakit badan, ruam, dan sakit sendi, sehingga sangat mengganggu penderitanya. Kemudian selanjutnya ada flu burung. Nah, flu burung adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus HPAIV atau High Pathogenic Avian Influenza Virus atau disebut juga H5N1. Nah, virus ini pada awalnya menyerang unggas ya. Namun, beberapa varian tertentu dapat mengalami mutasi menjadi semakin ganas dan dapat menyerang babi dan manusia. Misalkan tadi H5N1 yang bisa menyerang manusia atau H1N1 yang menyerang babi. Selanjutnya ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Penyakit SARS itu sebenarnya sudah ditemukan dari dulu ya, yang disebabkan oleh coronavirus. Namun ternyata baru-baru ini ada tipe coronavirus pada tahun 2019 ya, yang baru saja ditemukan dan ternyata menyebar, mewabah sampai ke negara kita, yang disebut sebagai COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui di banyak sekali informasi ya di berita online maupun di televisi bahwa penyakit COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan kita dan sangat berbahaya jika tertular. Jadi ingat pesan ibu ya 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak biar kita tidak terkena COVID-19. Nah, itu adalah coronavirus. Selanjutnya ada virus Dengue ya. Demam berdarah. Nah, virus demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue yang termasuk ke dalam flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Virus DBD juga berbahaya, jadi biasakan untuk hidup bersih dan jangan sampai ada genangan ya, biar tidak menjadi sarang dari nyamuk. Kemudian ada hepatitis. Hepatitis itu disebabkan oleh hepatovirus yang menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Hepatitis juga ada beberapa macam ya, ada hepatitis A, ada hepatitis B, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah penyakit-penyakit yang menyerang pada manusia yang diakibatkan oleh virus. Sekarang kita beralih pada penyakit hewan ya. Ada beberapa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama misalkan penyakit kuku dan mulut. Biasanya diderita oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut tersebut mengakibatkan kebusukan ya pada mulut dan kaki hewan ternak. Disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. Kemudian ada juga rabies. Nah, yang disebabkan oleh rhabdovirus. Dia menyerang sistem saraf ya. Rabies juga bisa menyerang manusia ternyata. Kemudian ada tumor, yaitu penyakit yang menyerang sel epitel kulit melalui dan membran mukosa. Kemudian ada juga tetelo atau Newcastle disease, adalah penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Misalkan kalau kalian pernah melihat ayam, si kepalanya itu ke bawah misalkan. Jatuh gitu ke bawah kepalanya. Itu biasanya menderita tetelo atau NCD. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus NCD yang mudah sekali menular. Sebenarnya ada yang lain-lainnya lagi ya, penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Bisa kalian cari lagi. Selanjutnya, virus juga bisa menyerang tumbuhan. Misalkan, virus yang pertama kali ditemukan oleh manusia, yaitu TMV, Tobacco Mosaic Virus, yaitu virus yang menyebabkan adanya penyakit bercak-bercak pada tembakau. Dan tidak hanya tembakau, ternyata TMV juga bisa menyerang kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Selanjutnya ada penyakit tungro. Nah, penyakit tungro itu dibawa oleh wareng ya, wareng hijau yang ternyata penyebabnya sendiri adalah virus tungro dari kelompok Caulimoviridae.
Tungro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Selain itu ada juga penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Dia menyebabkan penyakit pada tanaman tomat sehingga tanamannya menjadi kekurangan klorofil ya. Jadi si daunnya berwarna kuning dan keriting. Kemudian ada TYM atau Turnip Yellow Mosaic Virus. Dia juga bisa menyerang tumbuhan. Kemudian ada BGM atau Bean Golden Mosaic Virus yang disebabkan oleh Begomovirus yang menyerang tomat dan cabai. Selanjutnya ada masih banyak virus-virus yang lain sebenarnya yang menyebabkan penyakit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun akan Ibu cukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa bisa kalian langsung tanyakan di Zoom atau japri langsung juga silahkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Semangat PAS, semangat belajar. Walaupun bosan tetap dipaksakan ya. Dipaksakan dan tetap sehat dan semangat selalu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.